bisa langsung dijawab. Mengenai informasi yang saya peroleh, yang pasti adanya kenaikan pajak yang diperlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi itu mencapai 15%. Kemudian terkait validnya pemberangkatan, belum secara resmi kami peroleh sampai saat ini, akan tetapi di mana jika saya telah menerima schedule flight penerbangan yang arahnya juga ke Arab Saudi, itu mereka para maskapai mengeluarkan schedule sejak bulan September akhir. Dan kemudian salah satu media di Saudi Arabia menyampaikan bahwasannya penerbangan plat merah, yaitu Saudi Arabia, mulai melakukan penerbangan umroh di tanggal 1 September. Seperti itu. Jadi per 1 September, tapi schedule ini masih belum pasti gitu ya Pak ya? Masih belum pasti karena memang kita sedang bekerjasama antar dua negara, yaitu Indonesia maupun Arab Saudi, yang sama-sama juga memiliki rakyat, di mana mereka punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Jika dilihat penularan wabah ini semakin menurun, insya Allah tepat di September tersebut. Akan tetapi kemungkinan itu bisa berubah ketika wabah ini semakin meluas. Semoga emang pandemi ini segera berakhir gitu. Amin, amin, semoga amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah schedule masih belum pasti ini, apakah Anamiro sudah mendapat pendaftaran jamaah Pak? Alhamdulillah, PT Anamiroh Pusat yang berkantor di Mojokerto tidak pernah menutup kantor selama perjalanan umroh sejak tanggal 27 Februari ditutup. Sejak saat itu kita hanya libur di jelang-jelang Lebaran saja, dan terhitung 2 minggu ini kami telah menginstruksikan kepada 32 kantor cabang tersebar di berbagai Nusantara untuk mulai beroperasi. Di situ ada kalahnya juga menerima pendaftaran, namun yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun jamaah hanya sebatas menerima biaya untuk pengurusan paspor, dan tanpa menginformasikan, hanya mengajak berdoa kepada jamaah tersebut tanpa menginformasikan kevalidan tanggal yang sudah menjadi agenda para penerbangan. Alhamdulillah, terhitung sejak 2 minggu ini telah kami instruksikan kepada 32 kantor cabang untuk mulai beroperasi, mulai aktif membuka kantor. Bila mana ada jamaah yang ingin sekedar menanyakan pemberangkatan, karena kemarin tidak sedikit juga jamaah kami yang terreschedule belum sempat diberangkatkan, itu gunanya untuk menjawab dengan terbukanya kantor-kantor cabang kami. Dan bila mana 1-2 ada yang mulai menanyakan tentang program umroh yang terbaru dengan niatan untuk mendaftar, kami menginstruksikan kepada seluruh staf agar memproses dokumen paspornya terlebih dahulu. Mungkin bisa disebutkan Pak berapa jumlah jamaah yang keberangkatnya gagal karena adanya pandemi corona ini? Tidak kurang dari 5.000 jamaah ya? 5.000 jamaah. Ya, mungkin ada program terbaru Pak yang akan ditawarkan oleh Anamiro? Program terbaru mungkin ini masih sama dengan program yang musim sebelumnya. Anamiro selalu membuka program yang bervariasi
Kalau terhitung dari lama perjalanannya mulai dengan 9 hari, kemudian 13 hari, namun di wilayah khususnya tapal kuda ini biasanya menginginkan program arba'in, dan itu memakan waktu yang lama. Mulai dari 16 hari, 25 hari sampai dengan 30 hari. Dan juga PT Anamiro Travel Indo melayani tur-tur di berbagai mancanegara seperti Asia, Timur Tengah, juga Eropa. Itu juga kadang kami bersamaan dengan Umroh Plus. Itu tur seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Bagaimana? Untuk tur yang di luar Arab Saudi itu seperti apa? Seperti yang seringkali diminati oleh para jamaah umroh yang juga ingin setelahnya singgah di negara tertentu seperti Turki, kemudian ke Masjidil Aqsa, karena ada 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, dan Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Setelah jamaah melaksanakan ibadah umroh kurang lebih selama 9 hari, kemudian kami sudah merancang untuk terbang lanjutan ke negara-negara tersebut, yaitu Turki, Mesir, Aqsa, dan lain sebagainya. Mungkin ada ini Pak, promo menjelang Maulid Nabi. Promo menjelang Maulid Nabi selalu kami siapkan. Biasanya kami mencarter 1 atau 2 pesawat karena memang pangsa tersebut banyak diminati oleh masyarakat, di mana saat itu masyarakat ingin berada khususnya di kota Madinah dengan tetap melaksanakan ibadah umroh, di mana kota Madinah tersebut sama-sama kita ketahui disitulah Nabi kita orang Islam disemayamkan. Dalam 1 kali perjalanan di masa pandemi ini Pak, berapa jumlah jamaah yang diperbolehkan untuk datang ke sana? Informasi tersebut masih belum kami terima secara valid. Berapa pembatasan jumlah jamaah, apakah nanti mengacu kepada usia atau ada cek kesehatan dan sebagainya. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi demi informasi dari pemerintah kami maupun kerajaan Arab Saudi. Terlebih saat ini, hari-hari ini adalah yang seharusnya hari-hari di mana umat Islam yang berada di Indonesia maupun di negara-negara lain bergerak bersama-sama menuju ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ini adalah hari-hari di mana semua fokus kepada pelaksanaan ibadah haji yang saat ini juga belum bisa dilaksanakan, di mana dilaksanakan terbatas hanya untuk masyarakat Saudi, dan kalaupun ada warga kita ataupun negara-negara lain yang berada di Saudi itu dengan tentu syarat dan ketentuan yang tidak mudah, sehingga yang dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini, musim ini adalah masyarakat dari berbagai negara yang sudah berada di Saudi. Akan tetapi itu tentu ada peraturan-peraturan tertentu yang akan diberikan oleh kerajaan Saudi tersebut. Ya, mungkin bisa diinfokan kepada para calon jamaah Pak, ada berapa paket dalam perjalanan Anamiro ini? Fokus kami yang tertera di brosur itu adalah program 9 hari. Ini cocok bagi para instansi yang terikat dengan pekerjaan karena tidak bisa izin terlalu lama. Kemudian
program 13 hari ini adalah program menggunakan maskapai direct atau bisa dikatakan tidak transit langsung Madinah maupun Jeddah, juga dengan fasilitas hotel berbintang 5. Ini biasanya juga sangat diminati oleh masyarakat menengah ke atas. Dan kemudian program-program arba'in seperti yang saya sampaikan tadi itu seringkali dan banyak pangsa kami khususnya di Tapal Kuda yang menginginkan program tersebut. Dari beberapa paket ini, paket mana Pak yang paling banyak peminatnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan liputan berikut ini. Beragam cara dilakukan kelompok perjalanan ibadah haji dan umroh dalam upaya memberikan pelayanan dan penanganan para jamaah menjalani rangkaian ibadah saat berada di Tanah Suci. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini memerlukan penanganan khusus sehingga aman dari paparan virus corona. Salah satunya dilakukan PT Anamiroh Travelindo di sebuah hotel di Jember, memberikan pelatihan hidup dasar dan teknik menolong jamaah yang tiba-tiba sakit sangat diperlukan untuk para pemandu atau tour leader. Penerapan pemakaian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face shield, maupun penanganan kesehatan, hal mendasar yang harus dikuasai. Pelatihan juga difokuskan pada penanganan jamaah yang mengalami sesak pernapasan. Ada teknik khusus yang harus dikuasai sehingga para jamaah cukup aman sebelum mendapatkan perawatan medis. Dalam latihan ini bekerja sama dengan tenaga profesional yakni instruktur khusus dari Solo, Jawa Tengah. Sebenarnya untuk penanganan korban itu ada APD ya, alat pelindung diri. Itu ada level tingkatannya ada 3. Level 1, level 2, level 3. Jadi untuk posisi sebagai tour leader kita menggunakan level 2. Level 2 itu adalah minimal kita menggunakan masker. Masker ini adalah masker standar. Nah, harapannya masker ini bisa menutupi hidung dan mulut supaya tidak keluar aerosol. Aerosol itu adalah udara yang membawa virus. Yang ketiga itu diusahakan ada visual atau dengan kacamata Google itu bisa. Tujuannya kalau nanti ada orang bicara itu kita tidak menyemprot ke muka. Sebenarnya yang menyemprot ke muka itu yang menyebabkan virus itu masuk. Kalau di mata asal tidak ada selaput yang luka itu biasanya nggak bisa masuk. Itu yang paling mudah masuk adalah di mulut. Makanya kalau pada waktu kita sebagai tour leader gitu kita cukup menggunakan APD level 2. Pembekalan ini sebagai keterampilan dasar bagi para tour leader sebagai upaya kesigapan mereka dalam mendampingi perjalanan ibadah umroh. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.